Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya ingin mencoba memberikan sebuah tips sederhana bagaimana cara merawat harian puter pelung. Nah, jadi buat teman-teman yang memelihara puter pelung, baik itu sebagai peternak pemula, kemudian sebagai penghobi. Nah, saya akan coba mengulas beberapa tips sederhana dalam merawat puter pelung. Nah, supaya burung kita tetap sehat dan rajin berbunyi. Kalau kita berbicara tentang puter pelung, sebenarnya burung ini sangat mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Jadi ada beberapa teman juga yang memelihara puter pelung itu di daerah ketinggian, contohnya kayak pegunungan. Kemudian ada juga yang beternak di daerah perkotaan. Nah, jadi pada intinya burung ini sangat mudah sekali beradaptasi dengan iklim yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang perawatan, tentunya setiap peternak, kemudian setiap penghobi itu punya cara sendiri dalam merawat harian puter pelung. Nah, tapi yang akan saya bagikan ini adalah sebuah tips sederhana bagaimana cara merawat puter pelung harian secara sederhana yang saya lakukan di kandang El Cakra. Tips yang pertama adalah berikan sangkar atau kandang yang ideal buat puter pelung gitu. Jadi buat teman-teman yang memelihara puter pelung, nah usahakan kita memberikan sangkar atau menempatkan di sangkar atau kandang itu jangan terlalu sempit. Nah, kalau terlalu sempit ya tentunya akan membuat puter pelung itu sendiri merasa nggak nyaman gitu ya. Kemudian bulu-bulu juga mudah rusak gitu. Nah, berbicara tentang sangkar yang ideal, biasanya ukurannya itu antara diameternya itu antara 40 sampai 45. Tuh, jadi jangan terlalu sempit. Gitu. Nah, tentunya ini akan sangat membuat puter pelung itu sendiri merasa nyaman. Saya sering melihat gitu ya, ada beberapa teman itu ketika menempatkan puter pelung itu di sangkar yang terlalu sempit gitu. Padahal kalau dilihat dari segi kualitasnya, kemudian dari warnanya, kemudian dari bentuknya itu sangat menarik sekali gitu. Tapi poinnya di sini adalah bukan karena menariknya atau bukan karena kualitasnya atau bukan karena warnanya, tapi intinya adalah kenyamanan buat puter pelung itu sendiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya puter pelung, nah usahakan tempatkanlah puter pelung itu di tempat yang ideal atau sangkar yang ideal. Tips yang kedua adalah selalu menjaga kualitas kebersihan kandang gitu. Sebagian penyakit yang ada di puter pelung, nah, itu bisa disebabkan karena kondisi kandang yang kotor gitu atau tidak pernah dibersihkan gitu. Nah, puter pelung itu sendiri sering sekali juga makan kotorannya sendiri gitu. Nah, untuk meminimalkan supaya dia itu tidak makan kotorannya sendiri, nah itu harus sering-sering kita bersihkan supaya dia tidak gampang terkena penyakit. Tips yang ketiga adalah selalu menjaga kualitas kebersihan makanan dan minuman. Nah, kita tahu bahwa puter pelung itu seringkali buang kotoran itu di tempat makanan dan minumannya gitu. Nah, untuk menghindari itu, setidaknya kita harus sering membersihkan baik itu di tempat makanan ataupun minuman. Nah, di satu sisi kita juga harus menjaga kualitas makanan dan minuman ya. Tentunya kita tahu bahwa ketika ada makanan yang mau diberikan kemudian kotor, itu setidaknya kita harus bersihkan dulu supaya ini tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan puter itu sendiri. Tips yang keempat adalah cukup memberikan kebutuhan akan sinar matahari. Nah, artinya apa? Kita juga harus sering melakukan penjemuran terhadap puter pelung. Nah, penjemuran ini bisa dilakukan antara jam 7
sampai jam 10 pagi. Jangan terlalu panas gitu ya. Nah, kalau cuacanya lagi mendung, itu bisa kita lakukan minimal 3 hari sekali atau mungkin 1 minggu sekali, itu nggak ada masalah gitu. Tips yang terakhir, tips yang kelima adalah memandikan burung. Nah, waktu untuk memandikan burung biasa saya lakukan tiap pagi hari. Nah, sambil kita mandikan, kemudian burung kita jemur gitu ya. Nah, usahakan dalam memandikan burung itu cuaca dalam kondisi cerah gitu. Artinya apa? Ada sinar matahari yang cukup. Sehingga ketika kita memandikan itu bulu burung itu akan cepat kering gitu loh. Nah, ditakutkan kalau kita memandikan burung pada cuaca yang lagi mendung, nah itu nanti bulu-bulunya itu tidak cepat kering. Nah, ini biasanya akan mengakibatkan burung itu sakit gitu loh. Nah, makanya untuk menghindari itu usahakan ketika kita memandikan burung kemudian menjemurnya itu dalam suasana cuaca yang cerah gitu. Dalam memandikan burung ini bisa dilakukan di pagi hari ataupun di sore hari. Itu kondisional ya, tergantung dari sinar matahari gitu ya. Apabila dirasa kalau pagi hari tidak memungkinkan karena cuaca mendung, nah itu bisa dilakukan pada sore hari di atas jam 2. Nah, itulah beberapa tips sederhana dalam merawat harian puter pelung. Nah, poinnya di sini sebenarnya adalah rutinitas ketika kita dalam merawat puter pelung itu sendiri. Bukan berdasarkan ketika kita itu semangat, kita bersihkan, kita rawat, kemudian kalau pas kita lagi nggak ada semangat, kita biarkan puter pelung seadanya gitu, kandangnya kotor, kemudian kualitas pakannya tidak diperhatikan. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang kurang pas gitu ya. Jadi setidaknya buatlah sebuah rutinitas dalam kita merawat puter pelung. Nah, apabila dirasa puter pelung kita cukup banyak, nah itu bisa kita kondisikan. Nah, sebagian kita jadwalkan untuk kebersihan sebagian kandang, kemudian yang sebagian lagi mungkin besok atau kondisional gitu ya. Demikianlah beberapa tips sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu.